Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Adea Fitri, NIM 220298. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat, yaitu Papan Statistika, di mana dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Mirna, SPD MPD. Tujuan pembelajaran dari Papan Statistika yaitu untuk mengenalkan konsep min, median, dan modus dalam bentuk data tunggal kepada siswa, serta mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan min, median, dan modus dalam bentuk data tunggal. Data tunggal merupakan data yang disajikan secara sederhana. Baiklah, pertama kita akan membahas yaitu min atau rata-rata. Apa itu min? Min merupakan jumlah rata-rata dari sekumpulan data. Nah, di sini ada contoh soal yang mana Ade, Dani, dan Iksan bermain balok mainan dengan menyusunnya seperti menara. Ade menyusun 7 balok, Dani 6 balok, dan Iksan hanya mampu menyusun 2 balok. Menara Iksan lebih pendek dibandingkan menara Ade dan Dani. Kemudian, Ade dan Dani memberikan beberapa balok milik mereka kepada Iksan agar tinggi menara mereka bertiga sama. Jadi, berapakah balok yang harus diberikan oleh Ade dan Dani, dan berapakah jumlah balok tiap-tiap anak setelah tinggi menara mereka sama? Baiklah, dalam menyelesaikan soal ini, yang mana diketahui Ade, Dani, dan Iksan mereka bermain balok dan menyusunnya seperti menara. Ade menyusun 7 balok, Dani menyusun 6 balok, dan Iksan hanya menyusun 2 balok. Nah, pada soal ini yang ditanyakan yaitu berapa balok yang harus diberikan Ade dan Dani kepada Iksan agar tinggi menara mereka itu sama. Lalu berapakah jumlah balok tiap-tiap mereka setelah diberikan. Nah, pada soal kita ini ada kata jumlah, maka kita akan mencari min dari soal kita tersebut. Nah, dalam menyelesaikan soal ini kita dapat menggunakan papan statistika. Caranya gimana? Kita akan memindahkan informasi yang ada pada soal ke dalam papan statistika dengan menggunakan puspit. Nah, pada soal yaitu Ade dan teman-temannya itu dia bermain balok dan menyusunnya seperti menara. Kita misalkan balok itu merupakan puspit dan menara itu merupakan batang yang ada pada papan statistika. Nah, informasi selanjutnya yaitu Ade menyusun 7 balok, berarti kita akan memasukkan puspit berwarna hijau sebanyak 7 ke batang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya yaitu Dani menyusun yaitu 6 balok. Berarti kita akan memasukkan puspit berwarna putih sebanyak 6 ke batang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Iksan menyusun yaitu 2 balok. Maka kita akan memasukkan puspit berwarna kuning sebanyak 2 ke batang berwarna hijau muda. 1, 2. Nah, setelah kita pindahkan informasi pada soal ke dalam papan statistika, kita dapat mencari min dari data kita ini. Ini kita sebut sebagai data. Nah, di mana pada data kita ini kita ketahui bahwasanya banyak data kita ada 3 karena ada 3 buah batang yang terdapat puspin di dalamnya. Nah, lalu kita hitung berapa jumlah puspin yang ada pada papan statistika kita ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, banyak puspin yang ada pada papan statistika yaitu 15. Nah, untuk menentukan minnya gimana? Kita akan membagi puspin yang ada pada papan statistika ini ke dalam 3 bagian yang sama banyak. Caranya gimana? Kita akan memindahkan puspin yang berada pada batang yang terdapat puspin paling banyak. Kita pindahkan ke batang yang terdapat puspin paling sedikit. Nah, pada data kita ini batang yang terdapat puspin paling banyak yaitu batang berwarna hitam, dan batang yang terdapat sedikit puspin yaitu batang berwarna hijau muda. Maka kita akan memindahkan 2 buah puspin berwarna hijau yang ada pada batang berwarna hitam ke batang berwarna hijau muda. 1, 2. Lalu kita pindahkan 1 buah puspin berwarna putih ke batang berwarna hijau muda. Nah, setelah kita pindahkan, kita dapat menentukan min dari data kita ini. Kita lihat batang berwarna hitam 1, 2, 3, 4, 5, batang warna kuning 1, 2, 3, 4, 5, batang berwarna hijau muda 1, 2, 3, 4, 5 juga terdapat 5 puspin. Maka rata-rata dari data kita ini adalah 5. Kenapa? Karena setiap batangnya ini dia terdapat 5 puspin. Jadi rata-rata dari data kita ini adalah 5. Maka terjawablah pertanyaan dari soal kita tadi, yang mana tadi dia menanyakan berapa balok yang harus diberikan Ade dan Dani kepada Iksan agar tinggi menara mereka sama. Jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena tadi batang berwarna hitam ini menyatakan
punya si Ade, batang berwarna kuning ini punya si Dani, dan batang berwarna hijau muda ini merupakan punya si Iksan. Batang berwarna hijau muda ini tadi dia menerima 3 buah puspin, yang mana diberikan 2 buah puspin dari batang berwarna hitam sebanyak 2 buah, dan 1 buah puspin warna putih diberikan oleh batang warna kuning. Maka jawabannya adalah 3. Lalu berapakah jumlah balok tiap-tiap anak tersebut? Jawabannya adalah 5. Kenapa? Karena dia batangnya ini dia terdapat 5 buah puspin. Contoh soal kedua yaitu diketahui data 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6. Tentukanlah min dari data tersebut. Nah, untuk menentukan min dari data tersebut, terlebih dahulu data kita pindahkan ke papan statistika dengan menggunakan puspin. Nah, karena data kita yang pertama adalah 2, maka kita akan memasukkan puspin berwarna merah ke batang berwarna hitam sebanyak 2, 1, 2. Lalu data kita yang kedua adalah 4, maka kita akan memasukkan puspin berwarna hijau ke batang berwarna kuning sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Lalu 3, maka kita akan memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 3 ke batang berwarna hijau muda, 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai data yang terakhir yaitu 6, maka kita akan di sini memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 6 ke batang berwarna ungu. Nah, setelah kita pindahkan data ke papan statistika, kita dapat menentukan min dari data kita ini. Kita memindahkan 2 buah puspin berwarna biru yang ada pada batang warna ungu ke batang warna hitam. Kita pindahkan 1, 2. Lalu kita pindahkan puspin berwarna putih sebanyak 1 ke batang berwarna hijau muda. Kita pindahkan 1. Nah, setelah kita pindahkan, kita dapat menentukan min dari data kita ini. Batang warna hitam 1, 2, 3, 4 terdapat 4 puspin. Batang warna kuning 1, 2, 3, 4 juga terdapat 4 puspin. Batang hijau muda juga 4. Batang warna oranye juga 4. Batang warna hitam 1, 2, 3, 4 juga terdapat 4 puspin. Batang warna biru juga 4, dan batang warna ungu juga terdapat 4 puspin. Nah, karena setiap batangnya ini terdapat 4 puspin, maka rata-rata dari data kita ini adalah 4. Yang kedua yaitu median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu di suatu kota kecil terdapat 5 anak yang tinggal di sekitar area yang sama. Mereka memiliki usia yang berbeda-beda, seperti yang tertera pada gambar di samping. Tentukan nilai median dari usia mereka. Untuk menentukan median dari usia anak-anak yang ada pada gambar di samping, kita dapat menggunakan data tersebut ke papan statistika dengan menggunakan puspin. Nah, untuk itu terlebih dahulu data kita urutkan dari yang kecil ke besar, yaitu 4, 6, 6, 8, 9. Nah, pertama-tama kita masukkan puspin berwarna kuning sebanyak 4 ke batang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya yaitu 6, maka kita akan memasukkan puspin berwarna hijau sebanyak 6 ke batang berwarna kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya yaitu 6, maka kita akan memasukkan puspin berwarna putih sebanyak 6 ke batang berwarna hijau muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, data kita selanjutnya itu 8, maka kita akan memasukkan puspin berwarna biru sebanyak 8 ke batang berwarna oranye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya data kita yang terakhir adalah 9, maka kita akan memasukkan puspin berwarna hijau sebanyak 8 ke batang berwarna hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah kita pindahkan data ke papan statistika, kita dapat menentukan median dari data ini, yang mana median itu merupakan
nilai tengah dari satuan data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar. Nah, pada data kita ini yang merupakan nilai tengahnya itu batang berwarna hijau muda, yang mana terdapat batang berwarna hijau muda ini 6, terus jadi median dari data kita ini adalah 6. Nah, kalau kita lihat bahwasanya banyak data kita ini ada 5, maka ini kita sebut sebagai data jumlah ganjil. Untuk menentukannya, kita akan menentukan data yang berada di tengah, jadi mediannya adalah 6. Contoh soal kedua yaitu tentukanlah median dari usia anak yang ada pada gambar samping ini. Dalam menyelesaikannya, kita akan menggunakan papan statistika. Nah, terlebih dahulu kita urutkan data dari yang kecil ke besar, yaitu 3, 4, 6, 8, 9. Nah, setelah kita urutkan, kita akan masukkan data tersebut ke papan statistika. Data yang pertama adalah 3, maka kita akan memasukkan 3 buah puspin warna putih ke batang warna hitam, 1, 2, 3. Lalu 4, kita akan memasukkan puspin warna hijau sebanyak 4 ke batang warna kuning, 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya sampai ke data yang terakhir. Untuk menentukan median dari data kita ini, yang mana pada data kita ini yang merupakan nilai tengahnya itu batang warna hijau muda dan batang warna oranye. Maka kita akan mengambil rata-rata dari 2 buah batang. Jadi median dari data kita ini adalah 6. Karena banyak data kita ada 6, maka ini kita sebut sebagai data jumlah genap. Ketiga yaitu modus. Apa sih yang dimaksud dengan modus itu? Jadi modus merupakan data yang sering kali muncul. Nah, di sini langsung saja kita kepada contoh soal yang berkaitan dengan modus. Nah, di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yaitu di sebuah lingkungan perumahan yang ramai, terdapat 6 anak yang bermain bersama. Setiap anak memiliki usia yang berbeda-beda, seperti pada gambar di samping. Tentukan modus dari usia anak-anak tersebut. Untuk menentukan modus dari usia anak yang ada pada gambar di samping ini, kita akan memindahkan data ke papan statistika terlebih dahulu, mana kita akan memasukkan puspin berwarna putih sebanyak 3 ke batang berwarna hitam, 1, 2, 3. Lalu puspin berwarna hijau sebanyak 4 ke batang berwarna kuning, 1, 2, 3, 4. Lalu puspin berwarna merah sebanyak 6 ke batang berwarna hijau muda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya sampai data terakhir yaitu 9. Kita masukkan puspin berwarna kuning sebanyak 9 ke batang berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita pindahkan data ke papan statistika ini, kita dapat mencari modus dari data kita ini, yang mana batang berwarna hitam 3, batang berwarna kuning 4, batang berwarna hijau muda 6, batang berwarna oranye 6, batang berwarna hitam yaitu 8, batang berwarna biru yaitu 9. Nah, jadi modus dari data kita ini adalah 6. Kenapa? Karena angka 6 ini dia muncul sebanyak 2 kali, itu pada batang berwarna hijau muda dan batang berwarna oranye. Jadi modus dari data kita ini adalah 6. Nah, di sini saya juga membuat LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana LKPD ini dikerjakan dalam berkelompok. Nah, pada LKPD ini terlebih dahulu siswa mengisi nama kelompok dan nama anggota kelompok. Lalu ada kompetensi dasar, alat dan bahan yang digunakan, tujuan pembelajaran dan petunjuk dalam mengerjakan LKPD ini. Dalam LKPD ini, siswa diberikan masalah satu, yaitu diberikan sebuah data dan siswa mengamati data tersebut dan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel dan diagram garis. Selanjutnya yaitu ada masalah 2 yang mana berkaitan dengan menentukan min dalam bentuk data tunggal. Nah, di sini siswa diberikan sebuah data dalam bentuk data tunggal dan mengisi bagian-bagian yang rumpang. Setelah itu siswa menyajikan data tersebut ke dalam tabel yang telah disediakan. Selanjutnya siswa mengamati tabel yang ada pada masalah 1 dan memindahkan ke dalam bentuk tabel menentukan min. Nah, dari sini siswa dapat menarik kesimpulan terkait dengan apa itu min. Nah, selanjutnya itu ada masalah 3 yang mana pada masalah 3 ini yaitu menentukan median dari data tunggal. Nah, di sini siswa diberikan sebuah data dan mengisi bagian yang rumpang, yaitu menentukan datum ke-1, datum ke-2, datum ke-3, datum ke-4. Nah, dengan demikian siswa dapat menarik kesimpulan apa itu median. Nah, terakhir yaitu ada masalah 4 yaitu terkait dengan menentukan modus data tunggal. Nah, di sini siswa diberikan data dalam bentuk data tunggal. Nah, di sini siswa dapat menyimpulkan apa itu modus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya terkait media pembelajaran papan statistika yang saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.